Shalom, Bapak Ibu Jemaat GKI Klasi Solo yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Mari saya ajak kita untuk sama-sama merenungkan firman Tuhan melalui Renungan Bina Iman GKI Klasi Solo. Hari Senin tanggal 11 November tahun 2024. Alkitab yang kita baca terambil dari Perjanjian Lama, yaitu Kitab Rut pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat 22. Namun saya akan memperdengarkan ayat 15 sampai dengan ayat 18 saja. Sebelum kita merenungkannya, mari kita berdoa. Allah Maha Pengasih, bimbing kami saat kami merenungkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, tolong kami, agar kehendak-Mu dapat kami mengerti dan kami lakukan itu di sepanjang kehidupan kami hari ini. Berfirmanlah ya Allah, karena kami telah siap mendengar. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Rut pasal 1 ayat 15 sampai dengan ayat 18, firman Tuhan berbunyi, berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Ketika Naomi melihat bahwa Rut berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata kepadanya. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat GKI Klasi Solo yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema renungan kita hari ini adalah karya keselamatan dari Allah. Dalam bacaan ini, kita temukan ada satu kisah, yaitu satu keluarga, yaitu Elimelek, Naomi, dan dua orang anaknya, Mahlon dan Kilion. Ketika kelaparan besar terjadi di Bethlehem, mereka memutuskan untuk pergi ke sebelah timur Laut Mati, yaitu tanah Moab. Mereka hidup sekian lama di sana. Bahkan Elimelek dan Naomi mengambil perempuan-perempuan Moab menjadi istri bagi anak-anak mereka, yaitu Mahlon dan Kilion. Ketika 10 tahun mereka menikah, dan kemudian Elimelek meninggal, dan juga kedua anak laki-lakinya meninggal. Inilah awal penderitaan bagi Naomi. Ketika Naomi tidak punya apa-apa lagi, lalu dia memutuskan untuk kembali ke Bethlehem. Karena ia dengar bahwa di Bethlehem Tuhan telah memberkati tanah itu. Terjadi kelimpahan di tanah itu. Dan ketika ia memutuskan untuk kembali ke Bethlehem, ia mengajak kedua mantunya, yaitu Orpa dan Rut. Namun di tengah perjalanan ia berkata kepada kedua mantunya, pulanglah kepada keluargamu, karena percuma engkau mengikut aku. Aku sudah tidak punya lagi anak laki-laki. Bahkan kalaupun hari ini saya melahirkan anak laki-laki, masakan kalian akan menikah dengan dia? Di dalam diskusi itu kemudian Orpa memutuskan untuk kembali ke keluarganya dan kembali kepada Allahnya. Sedangkan Rut memutuskan untuk tetap mengikuti Naomi, ibu mertuanya. Bapak Ibu yang terkasih, disinilah kita lihat nyata karya keselamatan dari Allah itu terjadi bagi Naomi dan Rut. Maka melalui bacaan ini ada 4 hal. Maka melalui bacaan ini ada 4 hal yang ingin saya sampaikan kepada kita. Yang pertama yang kita lihat adalah Rut sangat mengasihi Naomi. Dan dia mau mendampingi Naomi, ibu mertuanya ini, sampai masa tua. Ini satu hal besar,
satu keputusan yang luar biasa. Jarang kita temukan di dalam kehidupan seorang menantu dan mertua seperti Ruth kepada Naomi. Di dalam situasi yang berat sekalipun, Ruth rela mendampingi ibu mertuanya. Karena ia tahu bahwa masalah besar yang dihadapi oleh Naomi itu tidak akan membuat Naomi mengalami sukacita. Karena itu dia rela untuk tetap mengikuti Naomi. Disinilah saya melihat ada karya keselamatan dari Allah nyata bagi Naomi dan Ruth. Yang kedua adalah Ruth rela meninggalkan statusnya demi mertua yang dia kasihi. Ada beberapa penafsir berkata bahwa Ruth ini adalah seorang anak raja. Dan kalau itu benar, maka di sini saya melihat bahwa Ruth rela meninggalkan statusnya yang luar biasa indah untuk mengikuti seorang ibu mertua yang sudah tidak punya apa-apa. Apa yang bisa diharapkan dari Naomi? Dia sudah tidak punya suami, sudah tidak punya anak laki-laki. Bahkan dia pulang ke negeri Bethlehem juga di sana. Dia sudah tidak punya apa-apa. Apa yang bisa diharapkan dari Naomi? Tetapi bagi Ruth, dia rela untuk meninggalkan segala sesuatu demi ibu mertua. Yang ketiga adalah Ruth rela meninggalkan Allahnya, keyakinannya, agamanya demi Allah yang disembah oleh Naomi. Di sini kita tahu bahwa Ruth telah menaruh perhatian penuh pada Allahnya Naomi, kepada Allah yang disembah oleh Elimelek, Naomi, Mahlon, dan Kilion. Dan kepada Allah yang Ruth serahkan hidup sepenuhnya. Tentunya Allah itu juga yang akan berkarya di dalam kehidupan Ruth dan Naomi. Disinilah kita lihat Allah tidak membiarkan Naomi dan Ruth. Yang keempat adalah Ruth rela mati demi ibu mertuanya. Bukankah keadaan yang berat telah dialami oleh Naomi? Dan itu bisa saja membuat Ruth pulang ke negaranya, pulang ke keluarganya, pulang ke Allahnya. Tetapi Ruth mau mengambil keputusan untuk dimanapun engkau mati, saya pun mati di sana. Ini keputusan yang berat. Namun semuanya itu karena cintanya Ruth kepada Naomi. Dan di dalam hal ini juga ada karya keselamatan dari Allah yang dinyatakan kepada Naomi dan Ruth. Maka Bapak Ibu yang terkasih, melalui bacaan ini saya mengajak kita untuk memahami 3 hal penting dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah jangan putus asa. Ketika Elimelek dan Naomi mengetahui bahwa di Bethlehem terjadi kelaparan, mereka putus asa dan mereka lari ke Moab. Ketika mereka pergi ke Moab untuk mencari hidup, ternyata di sana mereka kehilangan hidup. Maka Bapak Ibu yang terkasih, jangan putus asa. Tetap percaya pada Tuhan, karena Dia adalah sumber hidup kita. Yang kedua adalah jangan lari dari Tuhan. Kemanapun kita pergi, sejauh apapun kita lari, kita tidak bisa lari dari Tuhan. Tuhan ada di mana-mana. Maka mari tetap bersandar pada Tuhan. Dia tahu segala pergumulan kita. Dia tahu segala persoalan hidup kita. Bawalah semuanya pada Tuhan. Jangan takut. Jangan putus asa. Jangan menyerah. Dia selalu hadir dan menolong kita. Dan yang ketiga adalah Dialah juru selamat. Tuhan Yesus adalah juru selamat bagi kehidupan saya dan Bapak Ibu. Kalau kita menengok cerita Ruth dan Naomi, ini adalah sesuatu yang mustahil.
terjadi. Mana mungkin karya keselamatan Allah itu bisa dikerjakan di dalam diri seorang perempuan yang dari Moab? Bukankah bangsa Moab itu telah dikutuk oleh Allah? Dan juga dilarang untuk orang Israel tidak boleh mengambil istri dari orang Moab. Tetapi justru di dalam peristiwa ini kita lihat bahwa karya keselamatan Allah terjadi. Maka Bapak Ibu yang terkasih, tetap bersandar pada Tuhan Yesus. Dialah juru selamat kita. Maka melalui firman Tuhan ini, saya mengajak kita untuk hadapi segala pergumulan hidup kita. Jangan takut, tetap bersandar pada Tuhan. Di sepanjang hari ini, percayalah bahwa Tuhan memberkati dan menyertai kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, anugerah-Mu besar bagi kami. Engkau menolong kami dalam kelemahan kami. Engkau memberi kekuatan kami untuk menjalani hidup kami di sepanjang hari ini. Firman-Mu telah kami dengar, ajarilah kami untuk bersandar pada kehendak-Mu. Berkati hidup kami, keluarga kami, pelayanan kami, usaha dan pekerjaan kami. Khususnya gereja-gereja di GKI Klasi Solo. Tuhan berkati pelayanan kami, sehingga nama-Mu selalu dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.